Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat HKBP Limo dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan, renungan untuk hari ini, Rabu 23 Agustus, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya bagi kita ditanyakan, manakah lebih banyak alasan kita untuk bersyukur daripada tidak bersyukur kepada Tuhan? Mungkin orang yang pesimis akan berkata bahwa akan lebih banyak hal-hal yang membuat dirinya dan hidupnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin disebabkan karena kesulitan, pergumulan, atau sakit. Artinya orang yang pesimis akan cenderung melihat dan beralasan, akan ada alasan untuk tidak bersyukur dalam hidupnya. Sakit yang dia alami, atau mungkin kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak cukup atau kurang, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan, problem dalam hidupnya, tetapi selalu ada alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang membuat orang-orang percaya, sekalipun di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan datang kepada hidupnya, satu hal yang selalu membuat orang-orang percaya selalu bersyukur kepada Tuhan adalah hidup. Ya, hidup yang kita nikmati. Hari kemarin, hari ini, dan juga hari-hari esok yang masih akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, orang hidup pasti akan bersyukur sekalipun ada banyak masalah di hidupnya. Karena orang beriman menyadari bahwa kita ada hari ini, dia ada hari ini dengan segala pergumulannya, itu semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya, karena baiknya, atau karena usahanya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon-pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, itulah yang selalu membuat orang-orang beriman percaya selalu bersyukur. Sekalipun kegagalan menimpa, sekalipun hidup tidak seperti apa yang kita harapkan hari ini, yang kita dambakan hari ini, tetapi hidup yang dianugerahkan Tuhan, dan karena Tuhan selalu menjadi penolong bagi kita, itu yang membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apabila kita renungkan
dan kita jujur, adakah satu hal dari dalam diri kita, dari diri kita sendiri yang pantas, yang patut kita jadikan alasan bahwa Tuhan layak memberkati kita, bahwa hidup kita pantas dan layak diberkati oleh Tuhan, layak dan pantas menerima pengasihan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Sesungguhnya bila kita adalah orang-orang percaya yang rendah hati, tentu kita akan berkata, tidak ada satu alasan kepatutan dan kepantasan serta kelayakan kita sehingga kita harus menerima pengasihan dan kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin kita berpikir kita sudah menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan ukuran-ukuran yang kita buat sendiri. Seperti mungkin ketekunan kita beribadah, berdoa, memberikan persembahan, berbuat kebaikan, bekerja dengan jujur, dan lain sebagainya. Dan itu kita pahami sebagai sesuatu hal yang membuat diri kita pantas untuk diberkati. Itu merupakan kekeliruan dan kesalahan. Sebab mengapa? Karena memang hidup kita adalah hidup karena anugerah dan karena kasih karunia Tuhan. Agar dengan demikian kita tidak menjadi orang yang memegahkan diri, orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri, tetapi menjadi orang yang senantiasa terus bersyukur, terus memuji Tuhan. Sebab kita sadar kita ada, kita hidup, kita selamat, kita berbahagia dan kita bersukacita sampai hari ini dan hari-hari esok. Itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pesan yang sangat penting yang diberitakan oleh naskah renungan kita untuk hari ini. Selalu ada alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah-ubah, yang begitu banyak mengalami pergumulan dan kesulitan. Sama seperti pemazmur kalau kita baca pada ayat 13. Ada ancaman, ada bahaya dari orang-orang yang membencinya. Bahkan memasuki masa tuanya ada begitu banyak pergumulannya. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang begitu besar, ancaman dan bahaya dari musuh-musuhnya yang membenci dia bersorak-sorak dan memuji Tuhan karena Tuhan menolongnya, melepaskan jiwanya, membebaskan dia dari ancaman, dari rasa takut, dan kita juga telah menerimanya. Tuhan telah menyelamatkan jiwa kita dari hukuman dosa, dari kebinasaan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu tekun bersyukur. Sekali lagi, sekalipun hidup masih sulit dan masih akan mengalami pergumulan demi pergumulan hari ini dan mungkin esok, ingatlah, orang-orang yang percaya selalu melihat kebaikan Tuhan di masa sulit. Itulah yang menjadikan dia untuk terus bersyukur dan terus bersyukur serta memuji-muji Tuhan di dalam hidupnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami sampai hari ini.
hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menjaga dan menyertai kami dalam tidur kami di malam hari yang telah berlalu. Tuhan memberikan firman-Mu juga bagi kami pada hari ini untuk menjadi pedoman yang terus membimbing dan menuntun kami kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang masih menghadapi begitu banyak pergumulan. Akan ada kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami menyadari hidup kami tidak pernah luput dari setiap pergumulan demi pergumulan. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami, akan selalu ada ruang untuk menjadikan kami bersyukur kepada Tuhan, yaitu hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Tuhan memberikan iman dan pengharapan, karena kami percaya kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Menghadapi pergumulan kami, Tuhan selalu menolong, menyertai dan memenangkan kami, agar kami menjalani hari-hari hidup kami ini penuh sukacita dan damai sejahtera, sama seperti hamba-Mu pemazmur di tengah-tengah ancaman bahaya dan pergumulan di masa-masa tuanya, selalu melihat kebaikan Tuhan yang menyertai hidupnya. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu dalam tiap-tiap rumah tangga. Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera, agar hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan bagi kami, penuh kegembiraan, di mana kami akan mengerjakan aktivitas kami masing-masing. Karena Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, agar pekerjaan kami dan setiap tingkah kami benar-benar menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang, terkhusus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kesembuhan dan kekuatan bagi jemaat-Mu yang sakit dan yang bergumul. Tuhan tambahkan sukacita dan rasa syukur, serta umur panjang dan kebahagiaan bagi yang berulang tahun untuk hari ini. Tuhan berkati kami, dan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga mencukupkan yang kami butuhkan untuk hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.